Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Retmaja dari kelas R002 dengan NIM D1D021004. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah dendrologi dengan materi yaitu kayu jati. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pohon jati, morfologi jati, pembibitan jati, penyakit pada jati, habitus, sifat ekologi dan penyebaran, sebaran hutan jati di Indonesia, sifat-sifat kayu dan pengerjaannya, manfaat lain dari jati, dan yang terakhir yaitu fungsi penyangga ekosistem. Baik, kita langsung saja masuk ke pengertian jati. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi, pohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 meter, berdaun besar, yang luruh di musim kemarau. Jati dikenal dunia dengan nama tea atau yang dalam berbahasa Inggris. Nama ilmiah jati adalah Technona grandis LF. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun dan suhu 20 derajat sampai 36 derajat Celcius baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu morfologi jati. Secara morfologis, tanaman jati memiliki tinggi yang dapat mencapai sekitar 30 sampai 45 meter. Dengan pemangkasan, batang yang bebas cabang dapat mencapai antara 15 sampai 20 meter. Diameter batang dapat mencapai 220 cm. Kulit kayu berwarna warna kecoklatan atau keabu-abuan yang mudah terkelupas. Pangkal batang berakar papan pendek dan bercabang sekitar 4. Daun berbentuk oposat atau bentuk jantung membulat dengan ujung meruncing, berukuran panjang 20-50 cm dan lebar 15-40 cm. Permukaannya berbulu. Daun muda atau petiola berwarna hijau kecoklatan, sedangkan daun tua berwarna hijau tua keabu-abuan. Bunga jati bersifat majemuk yang terbentuk dalam malai bunga atau inflorescence yang tumbuh terminal di ujung atau di cabang. Panjang malai antara 60 sampai 90 cm dan lebar antara 10 sampai 30 cm. Bunga jantan atau benang sari dan betina atau yang kita sebut dengan putik berada dalam satu bunga atau monoceus. Bunga bersifat anomorfik berwarna putih, berukuran 4 sampai 5 mm lebarnya dan 6 sampai 8 mm panjangnya. Baik, kita masuk yang selanjutnya. Pembibitan jati. Jati memiliki pertumbuhan yang lambat dengan germinasi rendah, biasanya kurang dari 50%, yang membuat proses propagasi secara alami menjadi sulit, sehingga tidak cukup untuk menutup permintaan atas kayu jati. Jati biasanya diproduksi secara konvensional dengan menggunakan biji, akan tetapi produksi bibit dengan jumlah besar dalam waktu tertentu menjadi terbatas karena adanya lapisan luar biji yang keras. Beberapa alternatif telah dilakukan untuk mengatasi lapisan ini, seperti merendam biji dalam air, memanaskan biji dengan api kecil atau pasir panas, serta menambahkan asam basa atau bakteri. Akan tetapi, alternatif tersebut masih belum optimal untuk menghasilkan jati dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak. Yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai penyakit pada tanaman jati. Jati yang sedang dalam proses pembibitan rentan terhadap beberapa penyakit, antara lain leaf spot disease yang disebabkan oleh Phomopsis sp, Coletrium gloesproides, Alternaria sp, dan Culvularia sp. Merupakan penginfeksi paling banyak tanaman jati.
yaitu tercatat 95% bibit terkena infeksi pada tahun 1993 sampai 1994. Infeksi tersebut terjadi pada bibit yang berumur 2 sampai 8 bulan. Karakterisasi dari infeksi ini adalah adanya necrosis berwarna coklat muda pada pinggir daun yang kemudian secara bertahap menyebar ke pelepah. Infeksi kemudian menyebar ke bagian atas daun, petiol, dan ujung batang yang mengakibatkan bagian daun dari batang tersebut mengalami kekeringan. Jika tidak disadari dan tidak dikontrol, infeksi dari Pseudomonas sp ini akan menyebar sampai ke seluruh bibit, sehingga proses penanaman jati tidak bisa dilakukan. Yang selanjutnya yaitu mengenai habitus atau habitat. Pohon besar dengan batang yang bulat lurus, tinggi total mencapai 40 meter sampai 45 meter. Batang bebas cabang atau clear ball dapat mencapai 18 sampai 20 meter. Kulit batang coklat keabu-abuan, terpecah-pecah dangkal dalam alur memanjang batang. Pohon jati atau Tectona grandis sp dapat tumbuh meraksasa selama ratusan tahun dengan ketinggian 40 sampai 45 meter dan diameter 1,8 sampai 2,4 meter. Namun pohon jati rata-rata mencapai ketinggian 9 sampai 11 meter dengan diameter 0,9 sampai 1,5 meter. Pohon jati yang dianggap baik adalah pohon yang bergaris lingkar besar, berbatang lurus, dan sedikit cabangnya. Kayu jati terbaik biasanya berasal dari pohon yang berumur lebih dari 80 tahun. Baik, kita masuk ke sifat ekologis dan penyebaran. Jati menyebar luas mulai dari India, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Indochina sampai ke Jawa. Jati tumbuh di hutan-hutan yang gugur. Menurut sejumlah ahli botani, jati merupakan spesies asli Burma yang kemudian menyebar ke semenanjung India, Muang Thai, Filipina, dan Jawa. Sekitar 70% kebutuhan jati dunia pada saat ini dipasok oleh Burma. Sisa kebutuhan itu dipasok oleh India, Thailand, Jawa, Sri Lanka, dan Vietnam. Namun, pemasokan dunia dari hutan jati alami salah satunya berasal dari Burma. Lainnya berasal dari hasil hutan tanaman jati. Iklim yang cocok adalah yang memiliki musim kering yang nyata, namun tidak terlalu panjang, dengan curah hujan antara 1.200 sampai 3.000 mm per tahun, dan dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi sepanjang tahun. Ketinggian tempat yang optimal antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, meski jati bisa tumbuh hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanah yang sesuai adalah tanah yang agak basah dengan pH antara 6 sampai 8. Sarang atau memiliki aerasi yang baik, mengandung cukup banyak kapur, Ca atau kalsium, dan fosfor. Jati tidak tahan tergenang air. Pada masa lalu, jati sempat dianggap sebagai jenis asing yang dimasukkan atau diintroduksi ke Jawa, ditanam oleh orang-orang Hindu ribuan tahun yang lalu. Namun pengujian variasi isozime yang dilakukan oleh Kentradikara 1994 menunjukkan bahwa jati di Jawa telah berevolusi sejak puluhan hingga ratusan ribu tahun yang silam. Yang selanjutnya yaitu sebaran hutan jati di Indonesia. Di Indonesia sendiri, selain di Jawa dan di Muna, jati juga dikembangkan di Bali dan di Nusa Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir ada upaya untuk mengembangkan jati di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Namun hasilnya kurang menggembirakan atau tidak memuaskan. Jati mati setelah berusia 2 atau 3 tahun. Masalahnya yaitu tanah di kedua tempat ini sangat asam. Jati sendiri adalah jenis yang membutuhkan zat kalsium dalam jumlah besar, juga zat fosfor. Selain itu, jati membutuhkan cahaya matahari yang berlimpah. Sekarang di luar Jawa, kita dapat menemukan hutan jati secara terbatas di beberapa tempat di Pulau Sulawesi, Pulau Muna, daerah Bima di Pulau Sumbawa, dan Pulau Buru. Jati berkembang juga di daerah Lampung di Pulau Sumatera.
Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat kayu dan pengerjaannya. Kayu jati merupakan kayu kelas 1 karena kekuatan, keawetan, dan keindahannya. Secara teknis, kayu jati memiliki kelas kekuatan 1 dan kelas keawetan 1. Kayu ini sangat tahan dan kuat terhadap serangan rayap. Meskipun kayunya keras dan kuat, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga disukai untuk membuat furnitur dan ukiran-ukiran. Kayu yang diamplas halus memiliki permukaan yang licin dan seperti berminyak. Pola-pola lingkaran tahun pada kayu teras nampak jelas. Sekalipun relatif mudah diolah, jati terkenal sangat kuat dan awet, serta tidak mudah berubah bentuk oleh perubahan cuaca. Yang selanjutnya yaitu manfaat lain dari jati. Daun jati dimanfaatkan secara tradisional di Jawa sebagai pembungkus, termasuk pembungkus makanan. Berbagai jenis serangga hama jati juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan orang desa. Dua di antaranya adalah belalang jati yang besar berwarna kecoklatan dan ulat jati. Ulat jati bahkan kerap dianggap sebagai makanan istimewa karena lezatnya. Ulat ini dikumpulkan menjelang musim hujan di pagi hari ketika ulat-ulat itu bergelantungan turun dari pohon untuk mencari tempat membentuk kepompong. Kepompong pun turut dikumpulkan dan dimakan. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi penyangga ekosistem. Tajuk dari pohon jati dalam hutan akan menyerap dan menguraikan zat-zat pencemar atau polusi dan cahaya yang berlebihan. Tajuk hutan itu pun melakukan proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan kembali oksigen dan uap air ke udara. Hutan jati pun ikut mendukung kesuburan tanah karena akar pepohonan dalam hutan jati tumbuh melebar dan mendalam. Tumbuhan akar ini akan membantu mengemburkan tanah sehingga memudahkan air dan udara masuk ke dalamnya. Tajuk atau mahkota hijau pepohonan dan tumbuhan bawah dalam hutan jati akan menghasilkan serasa, yaitu jatuhan ranting, buah, dan bunga dari tumbuhan yang menutupi permukaan tanah hutan. Berbagai mikroorganisme hidup berlindung dan berkembang dalam serasah ini. Uniknya, mikroorganisme itu juga yang akan memakan dan mengurai serasah menjadi humus tanah. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah jati merupakan jenis pohon yang berkualitas tinggi serta memiliki kayu yang kuat, berdaun lebar, dan tingginya bisa mencapai 40-45 meter. Seperti yang kita ketahui, habitat kayu jati banyak terdapat di Pulau Jawa dan tingkat produksinya pun tinggi di Pulau Jawa. Kayu jati dapat dijadikan sebagai bahan furnitur dengan kualitas tinggi karena tahan api serta serangan rayap. Daun dari pohon jati juga dapat dimanfaatkan untuk pembungkus makanan. Pohon jati juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem karena tajuk dari pohon ini dapat menyerap dan menguraikan zat-zat pencemar atau polusi dan cahaya yang berlebihan. Mungkin sekian video singkat pembelajaran saya mengenai pohon jati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.